Halo, kembali lagi bersama Deviani di Baca Kartu. Dan sekarang gue akan membacakan zodiak bulanan untuk Aquarius di bulan April tahun 2020. Dan di sini gue akan pakai kartu Lenormand dari Dreaming Way untuk energi kamu di bulan April 2020. Jadi langsung aja kita buka kartunya. Di kartu ring dan cloud sini dua-duanya ada gambar awan, dan awan ini menyelimuti rumah maupun keluarga maupun ring ini. Jadi interpretasi gue adalah ada suatu ketidakjelasan dalam suatu komitmen ataupun perjanjian, dan atau kamu sedang meragukan suatu komitmen yang kamu buat bersama seseorang ataupun bersama dengan dalam perusahaan, berarti bersama dengan third party, pihak ketiga. Tapi bingungan kamu ini dalam perjanjian itu pada akhirnya akan mendapatkan sebuah jawaban. Jawabannya itu adalah companionship ataupun friendship. Sekarang kita buka kartu keuangannya. Isu keuangan dan karir Aquarius di bulan April 2020 ini ada di arts. Di arts itu gambarnya ada gitar dan ada piano atau keyboard. Artinya kamu harus membuat harmonisasi baik dalam kehidupan kamu maupun dalam kehidupan sosial kamu, maupun dalam kehidupan pekerjaan kamu dan kehidupan keluarga kamu, karena keuangan kamu ini sangat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kamu, dan kamu harus lebih kreatif dalam bekerja ataupun dalam mencari uang, karena gue melihat ada sesuatu hal yang berhubungan dengan seni, sesuatu hal yang dibutuhkan keahlian khusus untuk menyelesaikan pekerjaan kamu. Entah kamu itu bekerja dalam bidang perdagangan, mungkin bisnis, maksudnya ekspor import, maupun kamu memproduksi atau manufacturing, dan kamu membutuhkan kreativitas untuk bisa membuat bisnis kamu ini tetap jalan, membuat bisnis kamu ini atau perusahaan kamu ini tetap jalan, karena banyak yang harus kamu sinkronisasi, banyak yang harus kamu bayar, banyak yang harus kamu tagih juga. Dan gue pun merasanya keuangan kamu ini ya dinikmatin aja sih, karena gue melihatnya seperti kamu menulis sebuah laporan. Gue melihatnya banyak mesin seperti gardu atau box listrik. Gue melihat di sini kamu harus bekerja keras, kamu harus menemukan kunci-kunci, kamu harus menemukan nada-nada yang tepat untuk menyelamatkan diri kamu dan menyelamatkan perusahaan kamu, karena sepertinya listrik ini sebentar lagi akan meledak. Jadi kayak ada yang korslet. Jadi literally jangan kamu ambil mentah-mentah artinya memang keuangan kamu akan korslet, tapi kalau kamu memang tidak menjaga baik-baik keuangan kamu maupun keuangan perusahaan kamu, kamu bisa bangkrut. Oke. Jadi sebenarnya banyak yang harus kamu lakukan untuk keuangan dan karir kamu ini. Gue mendengar seperti gali lubang tutup lubang di bulan April ini, karena banyak ketidakpastian dalam apalagi yang berhubungan dengan keluarga. Entah kenapa gue mempick upnya seperti keluarga, seperti ada suatu engagement, seperti ada suatu perjanjian, seperti ada suatu kontrak yang harus diselesaikan, atau mungkin sebuah janji yang harus ditepati. Dan kamu masih mencari cara bagaimana untuk menyelesaikan kontrak ini.
ya ketidakjelasan dalam kontrak ini. Mungkin karena situasi sekarang ini jadi semua serba tidak jelas ya. Oke, jadi langsung aja gue ambil kartunya. Apa yang harus kamu lakukan untuk isu keuangan dan karir kamu ini? Kartunya ada let go. Walk away from this situation in order to resolve it. Jadi kamu di sini disuruh untuk atau dituntun untuk pasrah. Kamu di sini dituntun untuk tidak terlalu menuntut diri kamu sendiri, tidak terlalu menuntut janji-janji maupun kontrak-kontrak maupun perjanjian, komitmen apapun itu yang berhubungan dengan keuangan. Karena kamu mau maksa kayak gimana pun juga, resesi mungkin belum, tapi kesulitan ekonomi, kamu mau nagih ke siapapun juga banyak yang belum bisa bayar. Dan kamu jangan kecewa karena hal ini, karena ini sesuatu hal yang force major, sesuatu hal yang di luar kendali kamu. Dan kalau memang harus ditunda, ada sesuatu hal yang harus kamu selesaikan, seperti event atau acara keluarga atau meeting yang harus bisa ditunda, lebih baik ditunda saja karena memang situasinya tidak memungkinkan di bulan April ini ataupun di bulan berikutnya. Dan kamu juga harus mengerti kondisinya bahwa jika kamu memaksakan hal ini, meeting tadi atau acara keluarga tadi ini akan berdampak besar. Jadi dampaknya bukan ke kamu doang tapi ke orang banyak. Mungkin kamu akan mengalami loss atau kerugian saat ini, tapi sebenarnya bukan kerugian besar, tapi adalah sesuatu hal yang tertunda. Oke, jadi untuk pesan angels dan ancestors-nya untuk kamu, keuangannya dan karirnya apa? Oke. Stargazer. Kartu Stargazer ini set your sight higher. Jadi ada yang ini megang teropong bintang, oke. Dan di sini ada galaksi gitu, ada bintang-bintang. Kamu diminta untuk melihat dari sisi yang lebih tinggi lagi, untuk melihat dari higher perspective, untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda bahwa dengan ditundanya suatu event dan perjanjian ini dan apapun itu yang tertunda di bulan ini, itu adalah sesuatu hal yang terbaik buat kamu. Jadi kamu hanya perlu menunggu, kamu hanya perlu ikhlas, pasrah dan ikhlas atas keadaan yang sekarang. Karena sekali lagi keadaan yang terjadi sekarang ini, ketidakpastian yang terjadi sekarang ini di luar kemampuan dan kuasa kamu. Okay, so don't forget to set your sights higher. Sekarang untuk kartu percintaan yang single. Untuk Aquarius, percintaan singlenya, kartunya apa? Ada wisdom. So, kamu lihat di kartu keuangan kamu, ini gambarnya juga unicorn. Dan di kartu wisdom kamu ini gambarnya juga unicorn. Oke. Jadi memang kebijakan dibutuhkan untuk kamu menentukan pilihan. Apapun hubungannya, baik dalam pertemanan maupun dalam gebet-menggebet, kamu dibutuhkan kebijaksanaan untuk menyikapinya. Gue melihatnya ada kata-kata engagement. Oke, engagement ini bisa berarti memang dua orang yang akan bertunangan, atau kamu akan engage dengan seseorang. Dalam arti kata mungkin kamu akan berhubungan atau kamu sedang berhubungan dekat dengan seseorang, dan seseorang ini tidak memberikan kamu kepastian, tapi kalian tetap dekat seperti teman tapi mesra kayaknya. Dan
Atau mungkin juga yang dekat sama kamu ini, yang engage sama kamu ini adalah teman dari kecil kamu, teman masa kecil, atau temannya teman, dan sepertinya dia seseorang yang sudah lama berada di dekat kamu. Jadi mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk ya, lagi-lagi kebijaksanaan kamu diperlukan untuk hubungan percintaan kamu ini. Apakah kamu tetap mau temenan aja, atau kamu mau naik to the next level? Ada suatu trauma, suatu hubungan kurang baik dengan keluarga, atau dengan pertemanan orang-orang yang di sekitar kamu dengan hubungan percintaan kamu ini. Ya, gue melihatnya ada pertentangan keluarga, pertentangan pertemanan. Apakah kamu terlibat cinta segitiga atau kamu orang ketiganya? Gue nggak tahu, tapi yang jelas gue melihat ada pertentangan dari keluarga maupun orang-orang terdekat kamu tentang orang ini. Atau mungkin bisa jadi orang yang lagi dekat sama kamu ini adalah seseorang yang, yaitu tadi, sudah berkeluarga atau pernah berkeluarga, alias duda atau janda. Dan mungkin masih ada stigma bahwa kalau kamu belum pernah menikah, lebih baik menikah dengan yang single juga. Tapi baik lagi, dibutuhkan kebijaksanaan kamu itu tadi dalam menyikapi hubungan percintaan kamu ini. Gue juga ngelihatnya ada call off, kata-kata call off. Jadi percintaan kamu mungkin ada yang sedang merencanakan seperti pertemuan keluarga, atau mungkin seperti ada acara yang mau dilaksanakan, harus ditunda dulu sementara waktu. Ya, jadi kamu yang single jangan bete, jangan marah-marah kalau apa yang kamu inginkan mungkin tinggal selangkah lagi kamu sampai, harus ditunda. Oke, kartu apa yang harus kamu lakukannya? Speaker. Your life purpose involves your skills of oration. Kamu dituntun untuk mengutarakan pendapat kamu. Kamu dituntun untuk menghadapi orang-orang yang menentang kamu ini. Bukan dengan orasi seperti demo seperti itu, tapi bahwa kamu mempunyai penjelasan-penjelasan yang masuk akal, yang menjadi pertimbangan kamu, yang sudah kamu pikirkan matang-matang, tapi juga kamu siap untuk menanggung akibatnya, dan kamu juga tidak akan mempermalukan keluarga kamu sendiri. Jadi kamu harus menggunakan pendekatan yang persuasif, dan gue melihat orang yang dekat sama kamu ini adalah seseorang yang akan menjadi partnership kamu, seseorang yang menjadi companionship kamu, seseorang yang akan ada buat kamu. Dan seseorang ini bukan seseorang yang pamrih, dia cukup loyal, ya, dan dia cukup sabar. Mau digimanapunin juga dia akan tetap maju, karena memang dia adalah partner kamu. Mungkin bisa dibilang juga soulmate kamu, tapi gue lebih suka menggunakan kata-kata adalah pasangan atau partner kamu. Oke, jadi pesan dari angels dan ancestors kamu apa untuk percintaan Aquarius yang single? Kartunya ada warrior. Be fearless and stand strong. Jangan takut untuk mengutarakan pendapat kamu, dan tetap kuat, karena kalau memang kamu sudah yakin dengan keputusan kamu, jangan mundur dan tetap maju terus, dan kamu mempunyai partner yang mendukung kamu. Jadi untuk percintaan yang single, begitu kartunya. Semoga kamu bisa
mengatasi permasalahan kamu dengan baik ya. Untuk percintaan yang berpasangan, ada Celtic. Gue melihat sesuatu hal seperti upacara dan tradisi ini adalah sesuatu hal yang harus dijalankan. Gue mendengar seperti sebuah pesta. Gue mendengar seperti musik-musik dan upacara, banyak orang yang datang. Sesuatu upacara yang menyenangkan. Karena ini tradisi, jadi agak sedikit burden buat kamu, beban buat kamu untuk menjalani tradisi ini. Mungkin ini bukan sesuatu hal yang kamu inginkan, bukan sesuatu hal yang kamu pengen, bukan sesuatu hal yang ingin kamu jalankan atau ingin kamu laksanakan, tapi ada kewajiban. Gue melihatnya suatu kewajiban untuk dijalankan. Ya, mungkin juga berhubungan tadi dengan kartu keuangan kamu, bahwa kamu ada event yang harus ditunda, dan mungkin isu itu akan menjadi perdebatan dalam keluarga kamu, akan menjadi suatu cloud, suatu kebingungan dalam hubungan rumah tangga kamu ini, untuk rumah tangga ataupun yang berpasangan, untuk menjalankan event itu. Jadi apa yang harus kamu lakukan untuk mengatasi hambatan kamu ini? Kartunya ada school. The answer that you're seeking involves going to school. Jadi kamu mempunyai akal, kamu mempunyai pengetahuan, kamu mempunyai informasi yang bisa kamu jelaskan, yang bisa kamu teruskan, bahwa tidak mungkin untuk melakukannya atau melanjutkannya saat ini. Jadi lebih baik menunggu waktu yang tepat, menunggu waktu atau keadaan menjadi normal kembali. Dan itu gue melihat tetap selalu terdengar bahwa event sebuah event keluarga, sebuah event tradisi yang harus dijalankan karena terkait dengan sebuah janji. Dan mungkin ini akan menjadi beban buat kamu, karena ini hubungannya dengan orang banyak, hubungan baik dengan orang banyak. Tapi gue merasanya bahwa itu hanya ketakutan kamu aja, itu hanya kekhawatiran kamu aja, dan mungkin kekhawatiran segelintiran orang yang memang sudah menginginkan acara ini berjalan sesuai rencana. Oke, kartu pesannya dari angel dan ancestors-nya ini apa? Kartunya ada Mother Earth. Feel loved and comforted. Kartu Mother Earth ini seperti memberikan persetujuan kepada kamu untuk menunda event ini, dan kamu diminta untuk jangan mengambil itu sebagai suatu beban. Ada hal yang dikorbankan, mungkin uang, mungkin juga tenaga, mungkin juga waktu, untuk bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban kamu terhadap keluarga. Dan itu sudah merupakan tradisi yang lebih berharga daripada harus menyelenggarakan sebuah pesta atau event yang tampaknya banyak orang yang akan menentang kamu untuk menunda event ini. Oke? Jadi kamu udah punya blessings dari Mother Earth, jadi kamu gak usah takut lagi. Dan sekarang gue akan buka kartu untuk kesehatan Aquarius. Untuk kesehatan Aquarius, kartunya ada Father, dan gue pick up a message untuk kamu yang I just feel like someone's father has passed away recently. Sepertinya ada seorang bapak atau ada yang punya orang bapak yang baru saja meninggal, atau meninggal karena sakit. Bapak ini hanya ingin bilang bahwa untuk kamu menjaga kesehatan kamu juga, dan dia berterima kasih kepada kamu karena sudah mengurus atau merawat dia
dengan tabah, dan juga kamu sudah mengorbankan banyak waktu, banyak tenaga dan juga pikiran dalam mengurus bapak kamu ini. Dan gue merasanya bapak ini sempat dirawat di rumah sakit untuk beberapa waktu. He just want to let you know that message, to say thank you for helping him, for nurturing, caring him all this time, and he just want to you to have a good life and good times in your life. Yeah, that's kind of a fatherly message for a daughter. Okay, yeah, thank you for that message. So, siapapun yang mungkin merasa resonates dengan pesan ini, ya, you are a good daughter. Dan he's proud of you. Dia ngasih ciri-ciri bahwa rambutnya tipis atau hampir botak ataupun botak, karena gue melihatnya sepertinya botak atau dicukur habis. Ya, bapak itu cuman mau bilang seperti itu, dan dia duduk di kamar rumah sakit yang ada beberapa bed, seperti 3 bed, 6 bed di dalam. Dan bapak ini tidak diinfus, tapi bisa duduk, bisa duduk terus pakai kayak piyama gitu, dan ada selimut sampai di pahanya, jadi kayak lagi ngobrol duduk gitu. Dia cuma mau memvalidasi itu. Kita lanjutin lagi ke pembacaan kesehatan untuk Aquarius. Bahwa di sini juga ada protection. Father itu figur bapak itu adalah memproteksi. Jadi memang kamu juga tetap harus memproteksi diri kamu sendiri. Kata-kata yang gue dengar adalah jangan sampai tidak memakai pengaman. Jadi apapun pengaman itu, ya baik itu masker, baik itu baju bersih, baik itu pengaman lainnya untuk kesehatan kamu ini, jangan lupa dipakai. Kartu apa harus dilakukan untuk kesehatan kamu ini? Kartunya ada leadership. Take charge of this situation. Sepertinya kesehatan kamu ini lebih ke arah rumah, kesehatan dalam keluarga. Sepertinya dengan kehilangan figur bapak ini, kamu yang akan menjadi leader dalam rumah ini, rumah keluarga ini atau dalam keluarga ini. Dan kamu sepertinya masih bingung, seperti kartu Lenormand kamu, ring dan clouds, kamu masih bingung apa harus kamu lakukan menjadi pemimpin keluarga. Bahwa selama ini kamu ada yang mensupport kamu, ada sosok figur bapak yang mensupport kamu, dan sekarang kamu harus berdiri sendiri. It's okay, take your time, tapi kamu punya kesempatan, kamu punya waktu untuk merefleksikan, punya waktu untuk penyesuaian, karena memang sepertinya kamu kehilangan pegangan hidup kamu kehilangan seseorang yang menjadi support sistem kamu, dan dan kesehatan kamu sedikit terganggu. Mungkin kamu sedang berduka atau kamu masih belum bisa move on dengan situasi ini, karena tiba-tiba kamu harus menjadi pemimpin keluarga. So ini ada castle gitu, terus dia seperti memohon bantuan apa yang harus dia lakukan untuk menjalani atau ruling this castle, ya seperti itu. But dia ada 2 angels di sini yang membantu dia, jadi dia tidak benar-benar kehilangan support sistemnya. So di apapun yang terjadi dalam dirinya, dia selalu mempunyai
orang atau bantuan, backup. Ya, seperti companion ini. Kartu companion ini bahwa kamu selalu punya seseorang atau partner yang mendukung atau mensupport kamu. Oke, jadi kartu pesan angels and ancestors-nya apa? Ada animal guardian. Sama seperti di sini ada animal dog. Animal guardian, trust your instincts. Ya, kita apalagi yang bisa dilakukan selain kita harus percaya sama insting kita sendiri, sama intuisi kita sendiri. Jadi dalam kesehatan kamu harus percaya bahwa kamu bisa untuk menjalankan atau menjadi kepala rumah tangga atau menjadi pemimpin dalam keluarga kamu. Jadi just trust your instinct, what to do, apa yang tindakan harus kamu lakukan, apa keputusan yang harus diambil dalam masalah keluarga. Just trust your instinct dan ingat bahwa kamu tidak pernah sendiri dan bahwa kamu diminta seperti owl ini untuk melihat dari kayak kartu keuangan kamu, set your stargazer, set your sights higher. Jadi memang kamu diminta untuk atau dibimbing untuk melihat dari sisi yang lebih tinggi lagi, bahwa saatnya untuk kamu menjadi seorang pemimpin, kamu akan keluar dari ketidakpastian ini. Dan jangan khawatir, karena kamu akan selalu mempunyai seseorang yang menjadi partner kamu. Semoga kartunya resonates buat kamu yang zodiaknya Aquarius. Semoga pesannya sampai dan semoga hal baik akan datang ke kehidupan kita semua secepatnya dengan usaha dan juga doa. Terima kasih, bye-bye.